Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan Google Earth Engine menggunakan Citra Sentinel-2A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya H. Arisadi dengan NIM 2007078, kelas 4A dari Program Studi Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk presentasi outline pada video kali ini, yang pertama mengenai deskripsi, manfaat, tujuan, Sentinel-2A, dan yang terakhir mengenai video tutorial. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi Google Earth Engine, bahwa Google Earth Engine ini merupakan salah satu platform berbasis cloud yang tentunya untuk memudahkan dalam pemantauan perubahan vegetasi maupun analisa geospasial dengan cepat dan akurat dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan Google Earth Engine ini, kita dapat menentukan waktu tertentu sesuai dengan penelitian ataupun kajian kita. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan tujuan. Yang pertama, manfaat bahwa ketika kita menggunakan Google Earth Engine, kita dapat mengasihkan semua set data citra satelit dari masa lampau dan menautkannya ke mesin cloud computing untuk bisa dimanfaatkan secara terbuka. Adapun citra satelitnya seperti citra Landsat, MODIS, Sentinel, dan citra lainnya, serta set data vektor berbasis sistem informasi geografis atau SIG, sosial, demografis, cuaca, model elevasi digital, dan layer data iklim. Kemudian, mengenai tujuan dari Google Earth Engine ini, tentunya kita dapat mempermudah analisa geospasial, terutama dalam data raster maupun data vektor. Selanjutnya yaitu mengenai citra Sentinel-2, bahwa Sentinel-2 ini terdiri dari dua satelit konstelasi, yaitu Sentinel-2A dan Sentinel-2B yang mengorbit kutub pada orbit sun sinkronus pada ketinggian 786 km. Satelit resolusi menengah dengan resolusi temporal 10 hari untuk satu satelit, atau 5 hari dengan dua satelit. Satelit ini tentunya digunakan untuk pengamatan operasional seperti peta tutupan lahan, peta deteksi perubahan lahan, dan variabel geofisika. Berikut video tutorial mengenai pemanfaatan Google Earth Engine menggunakan data Sentinel-2. Baik, selanjutnya saya akan mentutorialkan bagaimana cara download citra Sentinel-2A tanpa bebas awan melalui Google Earth Engine. Hal pertama dalam menggunakan Google Earth Engine tentunya kita harus melakukan registrasi atau memiliki akun, sehingga kita mampu mengoperasikan Google Earth Engine. Dan ini ketika kita sudah memiliki akunnya. Hal pertama yang dilakukan yaitu kita membuat file script baru dengan cara klik New dan klik File. Lalu kita sesuaikan namanya, yaitu data Sentinel. Lalu klik OK. Selanjutnya yaitu kita mencari database Sentinel-2A pada bagian search. Di sini dapat kita ketik yaitu Sentinel-2. Nah, di sini ada beberapa kategori, namun yang kita pakai yaitu Sentinel-2 MSI Multispectral Instrument Level 2A. Di sini terdapat berbagai informasi seperti deskripsi, lalu band-band yang termasuk dalam citra Sentinel-2, mulai dari band 1 hingga band lainnya. Terus kita dapat mengetahui resolusinya mulai dari 60 meter, 10 meter, dan 20 meter. Lalu ada image properties-nya dan thermoplast. Di sini kita klik see sample. Lalu kita select dan kita copy script tersebut dan kita pastikan ke dalam file script. Oke.
Dalam script ini tentunya kita sudah dapat digunakan untuk mendapatkan citra bebas awan, sehingga kita tidak usah melakukan cloud masking. Namun, kita harus melakukan modifikasi script terlebih dahulu untuk mendapatkan citra bebas awan. Caranya akan jauh lebih simpel dibandingkan kita menggunakan cara manual dan mengolahnya melalui aplikasi atau software GIS seperti ArcGIS dan QGIS. Di sini terdapat script function, tentunya berfungsi untuk menghilangkan awan. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan lokasinya. Di sini saya memilih lokasi yaitu di daerah Bali atau di Denpasar. Kita klik kotaknya, di sini geometrinya, lalu kita select. Sesuaikan dengan yang kita inginkan. Lalu dalam variometrinya kita ubah menjadi Bali sesuai dengan wilayahnya. Yang pertama yaitu modifikasi script pada variabel dataset. Nah, di sini kita dapat menentukan range waktunya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini saya ingin mulai dari perekaman 1 Mei 2021 hingga 1 Mei 2022. Ketika sudah, pada bagian filter LT yang berguna untuk menyeleksi citra dengan persentase tutupan awan tertentu. Angka 20 ini yaitu angka persen yang di bawahnya akan kita gunakan. Yang kita gunakan yaitu 5%, sehingga kita mengeliminasi awan-awan tersebut. Lalu next-nya kita pakai 1,0. Dan dalam map center-nya kita ubah menjadi center object. Lalu kita ubah di Bali. Dan angka 15 ini memiliki arti bahwa tingkat penglihatan atau zoom-nya mencapai 12. Mulai dari 1 sampai 20. Semakin besar akan semakin dekat. Kita akan mencobanya yaitu 15. Pada bagian script map center kita ubah menjadi center object sudah. Lalu pada map add layer kita hapus add main-nya, lalu datasetnya kita ubah menjadi citra. Lalu pada variabel datasetnya kita ubah menjadi juga. Lalu kita menambahkan yaitu nilai median dan clip. Pada clip ini kita memasukkan Bali sesuai dengan geometri atau wilayah yang tadi kita tentukan. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu sebelum kita run script-scriptnya apakah ada script yang memang tidak seharusnya ditulis. Jika kita sudah yakin, kita dapat select lalu kita runkan. Nah, di sini terdapat hasil citranya, namun masih ada beberapa awan. Nah, kita dapat
menggantinya. Dan ini merupakan hasil dari script tersebut. Nah, di sini yaitu citranya menggunakan band 432 atau yang dikenal sebagai true color. Nah, untuk analisis hutan mangrove, kita menggunakan band 8, 11, dan 5. Kita ubah, yaitu band 8, 11, dan band 5. Lalu kita select lagi, lalu kita run. Nah, oke. Dengan menggunakan band-band ini, yaitu band 8, band 11, dan band 5, atau yang dikenal sebagai false color, tentunya kita dapat mempermudah untuk membedakan sekaligus memperjelas perbedaan antara objek hutan mangrove dengan objek lainnya. Di sini kita dapat katakan bahwa hutan mangrove itu yang memiliki warna merah. Tentunya hutan mangrove ini kan berada di pesisir laut. Selanjutnya kita akan mengekspor datanya, namun kita harus menuliskan scriptnya terlebih dahulu. Ini merupakan script ya, ketika kita ingin mengekspor datanya, yaitu image-nya yaitu citra, deskripsinya sesuai dengan folder yaitu data sentinel, lalu region-nya itu Bali sesuai dengan yang sebelumnya sudah kita tentukan, skalanya itu 10 atau scale, lalu file formatnya berupa GeoTIFF. Lalu kita mengetik lagi script-nya, ketika sudah yakin, kita select, lalu kita run. Maka dalam tag sebelah kanan akan berwarna kuning dan terdapat data seperti ini, lalu kita klik run, sesuaikan dengan nama dan format. Lalu kita klik run. Maka data-data tersebut akan masuk ke dalam Google Drive sesuai dengan akun yang kita login dalam Google Earth Engine. Di sini agak cukup lama proses downloadnya karena datanya juga lumayan besar, maka harus kita tunggu ya. Dan ini merupakan hasil ekspornya. Jika sudah berhasil akan memiliki tanda seperti ini, yaitu berwarna biru dan checklist. Lalu kita akan mengeceknya pada Google Drive sesuai dengan akun Gmail yang kita masukkan ke dalam Google Earth Engine. Nah, di sini sudah ada yaitu data sentinel.tif. Lalu kita download anyway. Lalu kita akan mengeceknya data tersebut ke dalam software QGIS dengan cara klik layer, add layer, lalu add raster layer. Kalau kita klik add, kita tunggu sebentar. Ini merupakan tampilannya, namun kita dapat mengaturnya sesuai dengan bandnya, yaitu properties, simbologi, dan kita atur red, green, blue, yaitu band 432 untuk menghasilkan data citra true color. Nah, ini merupakan citra true color-nya. Lalu ketika kita ingin menganalisis hutan mangrove, yaitu kita dapat menggunakan band 8, 11, dan 5. Dan 5, lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan
data false colornya, dan di mana hutan mangrove ini yang memiliki warna merah. Ini merupakan wilayah hutan mangrove di daerah Bali dan sekitarnya. Oke. Nah, mungkin itu tata cara bagaimana mendownload data Sentinel-2A melalui Google Earth Engine dengan bebas awan. Kemudian mengenai teori maupun video tutorial pada video kali ini terkait pemanfaatan Google Earth Engine menggunakan data citra Sentinel-2A tanpa bebas awan. Oke, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.